Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulabidin, putra asli Desa Tebuwungan. Ini saya berharap nanti pas akhir acara Cak Nun mohon didoakan teman-teman kami yang ada di Malaysia yang bekerjakan acara ini terlaksana berkat ibu-ibu yang ada di Malaysia. Nah, yang kedua, ini ada bukan tidak ada doa itu minta doa. Ini yang kedua, ini yang unek-unek saya dari dulu ya, masalah stasiun televisi. Jadi di negeri ini sekarang ini yang punya televisi kelas atas itu rata-rata orang Cina Kristen, ada lagi Islam rodok keras. TV Indonesia itu semuanya. Nah, kemarin terjadi di salah satu stasiun TV itu yang mengatakan bahwasanya itu tadi yang dikatakan Cak Nun itu bahwasanya ada yang mengkafirkan, mengatakan syirik dan lain sebagainya. Nah, yang saya khawatirkan, Pak, karena saya yakin yang ada di seluruh Indonesia ini, setiap rumah pasti punya televisi. Nah, yang saya khawatirkan kalau setiap hari diisi berita-berita yang seperti itu yang mendiskriminasikan terutama Nahdlatul Ulama, di katanya kirim doa gini-gini. Nah, itu yang saya khawatirkan, jangan-jangan nanti 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan NU akan merosot. Itu yang saya khawatirkan. Ya mohon bimbingan atau nasihat dari Cak Nun supaya NU tetap eksis sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Oke, sorry langsung tak jawab cek pikirannya nyambungnya ya. Singkat aja. Kira-kira awakmu iso buat apa nang iku mang kabeh? Lah gak iso sih. Nek ngono aja dipikir. Wong gak iso lapo-lapo kok dipikir. Kerjano sing kon iso ya. Kon wedi wong terpengaruh dongakno gak terpengaruh, sing penting kon dhewe gak terpengaruh. Ngono ya, tenang ae. Tidak bisa apapun menguasai kehidupan. Yang bisa menguasai kehidupan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja. Pokoknya kon hidup karo Allah, keluargamu beres, berbuat baik untuk masyarakat, wes selesai masalah. Ojo khawatir karo semua kejahatan-kejahatan nasional yang berasal dari atas. Tidak akan mampu mereka. Oh, gak, wes tenang aja kon. Gak kira. Orang Indonesia gak iso dikenek ngono iku. Ngeluh dhewe dunya musuh Indonesia. Karena saya sangat percaya, wes to gak iso gak, tenang aja, yang penting kon ngene iki terus. Dan aku iki wis dipateni wong ket biyen aku. Saya disingkirkan oleh semuanya, tapi gak iso kon nyingkirno aku. Sing iso nyingkirno aku mek Allah Subhanahu wa taala. Gak iso kok. Saya sudah dibunuh berapa kali, tapi yang bisa membunuh saya hanya Allah melalui malaikat Israel, dan aku selundingan kalau Israel. Sampai nyang dedek ngono ya, ngono aku. Jadi tenang aja lah, pokoknya menggelisahkan sesuatu yang kamu tidak bisa melakukan apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan dipikir kalau orang di ngene lho, Tarsan niku rek, mangan apa Tarsan niku? Ya mangan koyok sing nek karo macan dek mangan koyok macan, nek karo bedes mangan koyok bedes. Tapi dia tetap manusia dan dia tidak akan selamat sebagai manusia, tenang aja. Tidak bisa. Waqul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zaqa. Anda harus yakin dengan semua itu. Sing penting tebuwung gak kena iku kabeh. Gak ada masalah. Gak apa-apa mendelok bendino sak karo gak apa-apa. Nek kaya aku wis kedian 16 tahun aku wis gak tau nonton TV nasional, gak ono koran, gak ono majalah di omahku. Tidak ada. Aku gak repot-repot, gak ngono ae aku. Nek ono koran di aku nek hotel dikai koran langsung tak sajuk seret. Utawa nek situ meneh aku rada mangkel tak jupuk tak wewek tak lebono tempat sampah. Gak tau maca koran wis 16 tahun. Aku luwih ngerti timbangane koran. Berarti kon tenang aja, nyambutkan di Malaysia ya, gak kerja keras kau ya. Tak boleh, sedih-sedih tak boleh kau ya. Bisa ke kau? Tak bisa. Bisa. Jangan ya, Mas ya. Kabeh iku kalah karo nasib. Kabeh kalah karo takdir. Wis karepmu olehmu kuat, olehmu sugih, olehmu kuasa, tapi kon kalah karo takdir Allah. Mulane nyidik nang Gusti Allah kon. Jek kon tidak terlibat oleh penindasan apapun, tapi terlibat di dalam takdir Allah dan kasih sayang Allah. Ngono ae. Ya, oke, yang kedua, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Nun. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama tentang hukum bermusik. Yang pertama,
karena tadi Cak Nun sudah memberikan beberapa pencerahan tentang musik. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan kegiatan ini adalah tentang eksistensi daripada Cak Nun sendiri. Cak Nun sendiri apa nggak kroso kalau dikultuskan? Cak Nun itu seperti itu. Hari-hari sekarang ini Cak Nun itu dikultuskan oleh penggemarnya dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Cak Nun? Terima kasih. Nek aku jadi kultus aku muda. Ayo kultus aku. Sapa ngultus aku muda? Aku duduk nabi. Aku wong biasa. Ayo terus no. Terus no. Anggitmu pakai entah aku. Jangan main-main sama saya. Gending yang ngultus wong buka celana ndek ngarepe wong akeh. Ngono kok repot. Goblok ngultusno aku iki. Kon taat karo aku gak oleh kok. Taat kepada Allah, ngikut Rasulullah, tidak yang lainnya. Ngono lho. Kon gak kudu taat karo aku belas gak kudu. Nek kon ngultusno aku rubahan menjadi cinta. Apa maksudnya kultus itu? Kan udah definisine. Lah gak harus ya kon. Lah yo jangan melok-melok. Gak rek, alah anggitmu. Aku ini gak butuh apa-apa. Ngomong eksistensi Cak Nun. Hai, ada eksistensi. Aku gak duwe eksistensi, Aku gak duwe eksistensi. Aku gak dolek eksistensi. Aku gak dolek terkenal. Aku gak dolek bondo. Aku gak golek kuoso. Aku wis duwe kabeh. Jadi saya ingin Anda semua jangan jadi umat saya. Jangan jadi anak buah saya. Jangan mengkultuskan saya. Jangan mendewa-dewakan saya. Sudah ada dewa 19. Anggitmu aku iki bangga ta, ambung-ambung tanganku. Gak. Wong gendeng kok. Aku mek wong gendeng kok gak percaya. Temen lho aku. Iya. Pak, jelas tak jawabanku. Gamblang, ojo khawatir soalnya aku di elek-elek di Facebook. Wah, Cak Nun dikultuskan ngene-ngene jarno ae kok. Nggak petot dhewe cangkeme gara. Gitu loh ya. Terus apa lagi? Ya. Musik adalah bunyi yang diatur nada dan iramanya. Yes. Jadi musik itu mek bunyi loh. Ono nek seni rupa itu warna, garis dan bentuk. Nek musik itu bunyi diatur nadane. Nek rembek sampeyan. Nadane diatur. Iramane diatur jeg 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 jeg. Wis saiki berarti nek musik gak oleh, bunyi gak oleh. Nada gak oleh, irama gak oleh. Wis uripo tanpa bunyi, tanpa nada, tanpa irama. Ayo uripo kon. Ongkon ngorok nganggo irama kok. Anggitmu ngorok duduk musik tak? Ngorok itu satu jenis musik. Bunyi itu musik. Ngentut iku ya musik. Ono dut 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 macam-macam. Wono arek wedok ndek sepur isu-isu. Sepur di Bogor Jakarta iku lah usume nyambut gawe jam 4 isu wis berangkat iku meneng ngantuk kabeh duate ono. Wah, sing kate ngentut ku dituahan nemen. Tapi jek metune ku gak titik. Wah, kabeh tangi kate guyu sungkan. Wong meneng kabeh ngantuk. Ono situk sing arek nakal di pojokan liyane, nyaris tak terdengar. Lah nek musik iku karo ndane uripmu ya apa? Nek sing gak oleh ngeden.
terus goreng gak oleh, sereng gak oleh. Itu semua musik. Dadi nek ana wong mengharamkan musik itu mesti gendeng. Ya apa caranya mengharamkan musik? Gak iso caranya gitu ya apa? Wong musik itu hanya bunyi. Ada bunyi yang dari mulut, ada yang bunyi dari benda yang dibenturkan, ada yang digesek. Itu yang penting bunyi. Hakikatnya adalah bunyi. Musik itu bunyi, nadanya diatur. Itu musik. Terus nadanya diatur jik. Nada untuk berirama itu tidak harus musik. Di luar musik pun ada irama. Kon melaku gak nggo irama jajal. Kan melakukan jek itu irama, itu bagian dari musik. Saiki nek kon melaku gak ada irama ya apa? Ya gak melaku. Oh ana wong gendeng rek. Wes dunya kaya ngene cek mengharamkan musik arek-arek iku. Nek ancane musik iku haram dublek kok. Ya apa tutupono kene nganggo bakiak kene lebokno kene. Ya apa bendina krungu musik berarti kalau mendengarkan jadi ikut haram toh. Ya apa carane? Kon? Aku wis gak usah nganggo syariat wis. Gak usah nganggo syariat wis. Kon ndolek kiai nganggo aku cukup nganggo akal sehat nek ngene iki. Ya apa carane? Musik gak oleh iku. Aneh nganggo musik kok. Jantung deg ngono. Haram. Ya apa haram iku? Apa meneh arek-arek karo bojone iku? Wah musik pertama lon. Lho. Selesai. Wah, selesai. Pok. Terus dipuncai Allahu Akbar. Allah. Ngono ta endinge. Malah dolin. Lah iya zaman kaya ngene lho rek. Wong kita sudah pinternya gak karu-karuan sak dunya kok jek ngomong ngono iku ya apa arek iki. Ya apa le nglakoni iku lho ya apa. Aku gelem wis musik haram gelem wis ya. Gelem wis aku wis. Tak terima wis. Cuman aku kepingin roh ya apa carane nglakoni iku lho. Ya apa? Melaku gak iso kan nganggo irama. Nek irama haram gak iso melaku. Turu nafas berirama. Ono ngoroke iku ono sing kaya becak, ono sing ngoroke kaya alah gak karu-karuan. Itu musik. Saiki nek kon kepengin ya arek ngorok rekaman 5 terus kamu masukkan ke komputer software, terus kamu susun. Hok, hok. Ngono kayak musik iku. Kon iku ngipi apa takon ngono iku? Berikutnya saya dari Payaman, nama saya Pak Kibar. Saya mau tanya kepada Bapak pemerintah yang hadir. Tujuan membuat negara adalah agar rakyat itu selamat nyawanya. 1. Agar rakyat itu selamat hartanya. 2. Agar rakyat itu selamat martabatnya. Terus sudah berapa persen kira-kira pemerintah untuk menjaga rakyat, keselamatan harta, dan keselamatan martabatnya? 2. Saya kurang sependapat, tadi Rican sudah mengawali ada Indonesia Raya tadi. Saya kurang sependapat ada dalam kosakata pemerintah. Karena apa? Karena kalau sudah awalan itu berarti kan ada ahli, Pak ya, dalam bahasa Indonesia. Petani berarti ahli bertani. Pemerintah berarti ahli memerintah. Ya, tak? Kurang sependapat loh. Penjopet. Ya. Lah terus Oke, dipersingkat Mas ya.
Kalau sudah pemerintah berarti ahli memerintah. Kalau rakyat selalu diperintah, maka secara psikologi akan mencetak mental menjadi budak dan tuan. Neng wes bentino selalu diperintah, besok neng kuasa yo seneng mbek merintah ngono Bu. Maka tolong untuk diberikan satu kata yang indah agar ada hubungan antara pejabat dengan rakyat. Oke, tepuk tangan semua. Oke, kewajiban negara dan pemerintah. Oke, berikutnya Mas, nanti jawab sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda dari Paciran, Lamongan. Saya sebenarnya terima kasih Desa Tebuwung sudah menyediakan ruang buat saya untuk bertemu dengan Cak Nun. Pertanyaannya gini, Cak. Saya mewakili teman-teman yang masih muda. Jadi kan Cak Nun mengatakan bahwa spektrum hidup itu kan ada yang mencari sakti, ada yang mencari sugihnya, ada yang mencari terkenalnya. Kemudian ketika kalau kita lihat fenomena di Facebook dan Twitter itu kan ramai sekali. Para muda-muda itu kan semangatnya kan selalu meletup-letup gitu, apalagi kalau mengkritisi pemerintah gitu. Sedangkan kalau kita lihat sendiri di Indonesia itu kan kalau tidak punya kekuasaan atau kalau nggak punya, katakanlah tidak terkenal atau gimana, itu kan nggak didengar lah. Terus kita tuh harus gimana? Kalau mungkin yang sepuh-sepuh nggak masalah lah, mungkin yang penting kerja, yang penting keluarga gitu ya. Cuman untuk yang muda-muda kan susah. Awalnya kalau saya lihat di Twitter itu kan ramai sekali. Jadi mungkin saya cuma pengen tanya bagaimana Cak Nun bisa memberikan siraman rohani kepada para pemuda-pemuda yang selalu meletup-letup semangatnya. Terima kasih Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dulu. Terima kasih. Nama saya Duta Bintan, perangkat desa, jadi stafnya Bapak Lurah. Gini, langsung saja ya Pak ya. Saya itu sering berpikir, saya sudah kerja, saya sudah nikah, sudah saya anggap itu sukses. Tapi saya ini gak berpikir bagaimana caranya desa ini lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi saya nggak mau tahu bagaimana kondisi Desa Tebuwung ini. Karena saya sudah kerja, saya sudah nikah, ya sudah, saya sukses. Ngapain saya ngurusin Desa Tebuwung? Bagaimana kedepannya bisa lebih baik lagi? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan image perangkat desa itu terkadang kurang positif Pak, atau kurang baik. Kadang kami itu sudah berusaha memberikan pelayanan yang profesional, tapi image masyarakat itu masih kurang, perangkat desa itu kesannya gimana gitu. Nah, itu bagaimana untuk meluruskan kepada masyarakat bahwasanya tolong diberi kesempatan kepada kami perangkat desa itu agar belajar lebih baik dan melayani masyarakat secara profesional. Terima kasih Pak. Oke, saya nambahin dikit aja. Memang yang pemerintah ya Mas ya, memang masih sangat banyak hal yang akan harus kita rubah. Kita hidup ini harus terus-menerus punya kerelaan untuk menjadi lebih baik. Berarti ada yang belum baik, ada yang masih harus dibenahi, mungkin dirubah, mungkin dijebol dan sebagainya. Nah, ada banyak hal kalau saya ceritakan ini menjadi lebih baik besok malam aja acara lagi. Tapi intinya seperti ini, misalnya kata pemerintah suatu hari akan kita ganti. Kata pemerintah itu salah. Yang merintah itu yang bayar. Kan itu. Jadi pemerintah itu rakyat. Aslinya begitu. Nah, yang dibayar adalah yang diperintah. Bener gak Rek? Nah, jadi sebenarnya salah epistemologi, salah substansi kalau yang kita sebut pemerintah itu bernama pemerintah. Suatu hari mungkin kita sebut pengurus, pamong praja, atau pengelola, atau apapun, gitu ya. Tapi bukan pemerintah. Itu juga mempengaruhi cara berpikir rakyat tiap hari. Karena
Pemerintah adalah satu tim yang diangkat oleh rakyat, digaji, diberi fasilitas untuk ngurusi kesejahteraan rakyat, yang begitu. Nah, pemerintah bukan atasannya rakyat. Sementara kita sebut pemerintah ya. Pemerintah bukan atasannya rakyat. Pemerintah adalah sekumpulan orang yang harus taat kepada undang-undang yang dibikin oleh wakil-wakil rakyat. Termasuk rakyatnya sendiri, karena sudah mewakilkan kepada sejumlah orang untuk bikin undang-undang, rakyatnya juga harus taat kepada undang-undang. Jadi di Indonesia masih belum paham itu. Disangkanya menteri harus taat sama presiden, disangkanya karyawan kabupaten harus taat kepada bupati. Tidak. Karyawan kelurahan tidak harus taat kepada lurah, tapi lurah dan semua karyawannya harus taat kepada undang-undang. Yang harus ditaati itu undang-undang, itu namanya negara. Nek kerajaan enggak. Kerajaan tumenggung bupati, adipati taat kepada raja, itu kerajaan. Kalau dalam demokrasi tidak ada ketaatan kepada orang atau jabatan. Yang ada semua pejabat taat kepada undang-undang dan aturan. Aslinya ngono, tapi presidennya belum ngerti ini. Jadi tidak apa-apa untuk sementara, kapan-kapan kalau Allah izinkan kita rubah. Ya. Nah, misalnya gini, saya mohon izin kepada bapak-bapak dari TNI, dari Polri, dari birokrasi. Di Indonesia nanti akan kita rubah bahwa negara sama pemerintah itu ada bedanya. Tidak satu. Jadi ada kepala negara, ada kepala pemerintahan. Sama dengan di rumah kita ada kepala keluarga, ada kepala rumah tangga. Kepala keluarga biasanya siapa? Bapak. Kepala rumah tangga? Ibu. Itu beda. Uang yang penghasilan bapak masuk ke kas keluarga, sebagian dari kas keluarga diberikan kepada kas rumah tangga. Kan menunggu ya. Nah, misalnya ada lembaga negara yang berbeda dengan lembaga pemerintah. Kalau kementerian sampai kelurahan itu lembaga pemerintah. Tapi kalau komisi yudisial, KPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu bukan lembaga pemerintah, itu lembaga negara. Justru mereka yang harus bertindak kepada pemerintah, bukan bagian dari pemerintah. Salah. Nek ketua KPK dilantik oleh kepala pemerintahan, keliru, karena justru yang harus diawasi nomor satu oleh KPK adalah kepala pemerintahan. Kalau yang melantik itu presiden dalam fungsi sebagai kepala pemerintahan, maka KPK tidak berani mengawasi presiden. Gitu loh. Padahal presiden itu fungsinya adalah eksekusi. Nah, di zaman Mojopahit dulu, Kencana Wungu kemudian diteruskan oleh Hayam Wuruk, itu kepala negara. Kalau Gajah Mada, kepala pemerintahan. Kepala negara itu urusannya adalah bikin policy dan punya sistem pengawasan atau kontrol. Terus yang melaksanakan policy-policy kepala negara adalah Perdana Menteri, yaitu Gajah Mada. Nah, Gajah Mada diawasi oleh kepala negara, gitu loh. Kepala negaranya dikontrol oleh rakyatnya. Itu Mojopahit yang kerajaan aja agak lebih proporsional dibanding republik kita. Tapi tidak apa-apa, jangan terus nesu-nesu kue nang Facebook. Jadi menurut saya, sekarang kalau kita pindah ke Facebook, kita tuh kalau merubah apa-apa itu ya dihitung-hitung gitu loh. Jadi misalnya ini Pak, bal-balan misalnya Pak ya. Bal-balan itu misalnya sekarang diganggu oleh pengaturan skor, oleh judi, oleh kolusi di belakang stadion dan seterusnya ya. Kon tak ceritani kon mari ngono mesti kan nonton bal-balan kon. Mergo kon nek dihapusi. Tapi gak usah tak ceritani cek kon tetep nonton bal-balan. Dimana gak nonton bal-balan kok kon tileng dhewe akhirnya gendeng dhewe. Wis bapak wis gak nonton bal-balan. Tapi intinya gini. Menpora itu harus membedakan 3 hal di dalam urusan sepak bola misalnya. 1, ada sesuatu yang bisa dirubah, maka rubahlah. Nomor 2, ada sesuatu yang mungkin bisa, mungkin tidak bisa dirubah, maka perjuangkanlah. Nomor 3, ada sesuatu di dalam dunia sepak bola yang tidak mungkin bisa dirubah. Itu jangan repot-repot merubah, tapi mengantisipasi dan meminimalisir akibat-akibatnya. Nah, setahu saya birokrasi
yang mengatasi sepak bola tidak mengerti 3 hal itu. Nah, prinsip dari yang saya omongkan adalah kita memang perlu banyak pembenahan. Termasuk posisi kepolisian itu suatu hari juga akan menjadi pemicu konflik. Dulu kepolisian itu tidak di bawah presiden tapi di bawah Depdagri. Itu. Kepolisian suatu hari akan dipertanyakan, polisi ini sipil tak militer. Nek TNI jelas militer. Kalau militer, kalau kepolisian itu militer, kok tidak bersama-sama TNI? Kalau dia sipil, kok tidak di bawah Depdagri, Kemendagri, dan seterusnya? Itu suatu hari akan dibenahi, mau tidak mau akan terbenahi. Ketika nanti negara kita berdaulat benar, ketika negara kita akan bangkit beneran, semua itu akan dibenahi, bukan untuk menyengsarakan siapapun, tapi untuk supaya bareng-bareng. Apa nek cara kata-kata mutiara itu? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kan ya? Nek wong Jawa mangan gak mangan pokoknya kumpul, nek anjane mangan ya bareng-bareng, nek anjane gak mangan ya gak mangan bareng, lak ngono. Iki ojo situk mangan geragas sak embrek situne gak mangan-mangan. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, tolong hal ini menjadi pemahaman yang pelan-pelan dan mengendap di dalam hati kita, tidak usah menciptakan kemarahan dan protes-protes yang belum ada manfaatnya. Untuk teman-teman yang aktif di Facebook, menurut saya, terutama yang muda-muda, tolong dimaklumi loh ya, nek arek nom gak meledos-meledos itu dudu arek nom jenenge. Ya nek kon arek nom terus bersikap kayak aku wis tuwek yo gak cocok. Wis bapak kon ngono iku gak apa-apa. Cuman pesan saya satu, kamu bener apa sudah menguasai apa yang kamu omongkan di Facebook? Lek jarine tok. Jari ngene melok. Oh iku elek melok bandem lak ngono. Lak ngono. Oh iku apik melok ndukung lak ngono. Jadi saran saya sederhana, Anda tidak apa-apa aktif di Facebook, di Twitter, meskipun saya tidak aktif di situ dan saya tidak punya akun Facebook maupun Twitter. Kalau ada nama saya di internet, yang di Facebook dan Twitter itu bukan saya. Orang menggunakan nama saya beratus-ratus, banyak Facebook yang atas nama saya. Tapi tolong ketahui itu bukan saya, dan saya tidak marah. Sakarepmu, kon mengelakoni apa sakarepmu. Nang aku gak kira muring-muring dan aku gak kira bantah, gak kira mbelo awakku. Jadi tenang aja. Aku dilokno di kultur segala macam, gak kira tak bantah. Tak jarno kabeh. Urip iki dudu tekmu, dudu tekku, tenang ae. Engko nek kon nglarani aku sing muring-muring sing duwe aku, lak ngono sih. Ya tak gak. Wong aku gak melok duwe awakku dhewe kok. Nek ana lukisan didoni wong sing lara ati lukisane ta sing nglukis. Lah iya lah kok repot kon. Wong kon mek lukisan kok. Ya ta mboten. Dadi aku dielek-elek gak masalah wong aku dudu duweku kok. Sing muring-muring, sing loro hati adalah yang menciptakan saya dan yang menyuruh saya keliling Indonesia seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup itu terus-menerus. Kerjakan saja yang menurutmu itu baik. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Al-insanu hayawanun natik. Tentu bukan secara harfiah menyebutkan bahwa manusia adalah hewan atau binatang. Dianugerahinya akal menjadikan manusia menjadi makhluk yang lebih sempurna dibandingkan dengan binatang. Dalam Al-Quran, Allah menyebut manusia sebagai ahsanu takwim. Dengan adanya akal, manusia memiliki kebebasan serta kedaulatan untuk berpikir. Sejatinya, manusia bukanlah makhluk yang mudah untuk taklid. Seandainya ia menggunakan akalnya secara merdeka, sayangnya asupan informasi yang dicerna oleh manusia terlampau banyak. Banjir informasi yang dialami oleh manusia hari ini menjadikannya
tidak terlatih untuk memfilter setiap informasi yang ia terima. Tidak terkecuali dalam mencerna informasi mengenai agama, atau lebih tepatnya mengenai otoritas agama. Meminjam istilah yang digunakan oleh Syekh Nur Samad Kamba, agama saat ini lebih banyak diinformasikan oleh otoritas agama yang pada akhirnya menjadi seperti lembaga yang menyampaikan aturan-aturan dan undang-undang dalam hidup beragama. Informasi yang beredar seringkali ditelan mentah-mentah oleh umat beragama yang pada akhirnya menghadirkan perdebatan yang tidak ada akhirnya. Kita sebagai umat Islam hampir tiap tahun selalu ada momen-momen rutin perdebatan yang muncul, seperti misalnya boleh atau tidak mengucapkan selamat Natal. Ketika memasuki bulan Ramadan, muncul perdebatan apakah sholat tarawih jumlah rakaatnya 11 atau 23. Dan masih banyak lagi perbedaan pendapat dalam urusan agama yang selalu menjadi perdebatan, yang pada akhirnya justru semakin menjauhkan manusia dari esensi agama itu sendiri. Sejatinya manusia tidak memerlukan undang-undang hukum untuk memastikan bahwa ia tidak mencuri. Manusia tidak membutuhkan peraturan dan norma-norma untuk memastikan bahwa dirinya tidak mengancam nyawa, martabat, dan harta orang lain. Pun dalam pencarian kebenaran, manusia secara naluri, andaikan menjadi manusia yang sejati, tidak mungkin memaksakan keyakinan tentang sebuah kebenaran untuk diyakini oleh orang lain, karena setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menemukan kebenaran. Maka agama bukanlah aturan mengenai cara hidup. Ia sebenarnya hanya sebuah pagar atau semacam alarm yang mengingatkan manusia jika sudah melampaui batas kewajaran. Syekh Kamba berpendapat bahwa agama adalah situasi keilahian yang dialami oleh manusia yang menuntun pada kebaikan. Di dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah, "Faman kana yasju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih abadan." Dalam ayat ini, Allah menjelaskan dengan sangat simpel bahwa barang siapa mengharapkan perjumpaan dengannya, hanya ada dua syaratnya: mengerjakan kebajikan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lantas, bagaimana dengan ritual ibadah yang diatur dalam rukun Islam, dan juga bagaimana dengan 6 poin dalam rukun iman? Syekh Kamba dalam bukunya menjelaskan dimensi agama, Islam dan iman dan ihsan. Mengenai rukun Islam dan rukun iman kita sudah hafal. Bagaimana dengan ihsan? Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa ihsan adalah anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah kita beribadah kepada Allah dengan keyakinan saat kita beribadah, kita menyaksikan Allah. Apabila kita tidak menyaksikannya, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Agama pada dimensi ihsan ini dijelaskan oleh Syekh Kamba memiliki cakupan aktualisasi diri yang lebih luas dari sekedar dimensi Islam dan iman. Jika kita berbicara Islam, maka akan selesai pada ritual kita bersyahadat, mendirikan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, dan melaksanakan haji. Sudah itu saja. Ketika memasuki dimensi iman, kita meyakini sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Maka,
Mbah Nun sering menyampaikan bahwa ketika kita meyakini sesuatu dan ilmu yang kita miliki tidak mampu menggapainya, gunakanlah iman. Dalam satu kesempatan di Maiyahan, Mbah Nun pernah menjelaskan juga bahwa agama adalah sesuatu yang datangnya dari Allah, bukan sesuatu yang dikarang-karang oleh manusia. Semua ritual ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam adalah sesuatu yang memang datangnya dari Allah melalui Rasulullah. Dalam penjelasan lebih spesifik, Mbah Nun memperjelas dalam konteks ibadah mahdhah dan ibadah muamalah. Penjelasan mengenai perbedaan ibadah mahdhah dan ibadah muamalah ini adalah jawaban dari perdebatan mengenai mana suatu yang bid'ah dan mana yang bukan. Di Ma'iyyah terdapat 5 prinsip jalan kenabian, yang salah satunya adalah independensi dalam berpikir, atau sering juga Syekh Kamba menyebut berkedaulatan berpikir. Dengan kedaulatan berpikir akan membebaskan diri kita dari sekat-sekat yang mengurung kita dalam beragama. Jika kita tidak berani membebaskan pikiran kita, maka kita tidak ubahnya seperti ikan di dalam akuarium yang sangat terbatas ruang geraknya. Kita memang dilatih untuk berpikir secara liar di Ma'iyyah, radikal tetapi bukan tanpa tanggung jawab. Pada metode Ma'iyyahan yang kita alami, sudah seharusnya kita tidak hanya taklid semata. Kita sudah sampai pada tahap bahwa ibadah yang kita lakukan bukan semata-mata karena mengharap surga dan menghindari neraka. Pengabdian dan bakti kepada Tuhan sesungguhnya adalah kesadaran beragama yang muncul dari dorongan batin dan penghayatan terhadap asal-usul hidup serta orientasi perjalanan hidup manusia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.